Ramai sekali protes saat ini terjadi di media sosial terutama karena eksplorasi tambang nikel di wilayah Raja Ampat. Masyarakat ngamuk, sosmed ngamuk, menteri bingung. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Mari kita bahas. Kalau emang lu bener duduk dialog sama Oke, mengingatkan sekali lagi bahwa Mensrea dari 10.000 nih, dari 10.000 penonton, tersisa 1.300-an tiket saja. Ini bulan Juni, Juli, Agustus, 3 bulan lagi, 1.300-an tiket lagi, jadi kemungkinan besar akan habis. Kalau lu mengincar tiket Mensrea Indonesia Arena, buruan beli tiketnya di mensrea.id, dan ada tiket live streaming, harganya Rp300.000, tapi kalau lu beli dengan menggunakan kode promo dari Bank Saku, syaratnya adalah buka rekening Bank Saku, lu dapat potongan diskon Rp100.000, sehingga nonton live streamingnya cuma Rp200.000 saja. Info lengkapnya di mensrea.id. Oke. Indonesia itu selalu digadang-gadang dan dipopulerkan sebagai negeri yang cantik, negeri yang indah, negeri yang kaya. Dan itu benar. Indonesia memang cantik, Indonesia memang indah. Indonesia punya banyak sekali titik-titik mengagumkan. Raja Ampat adalah satu dari sedikit tempat-tempat cantik yang belum terlalu rusak dengan terlalu banyak eksploitasi. Eksploitasi yang gue maksud bukan cuma eksploitasi wisata. Kayak, ya lu ngebandingin Lombok sama Bali aja, lu bisa ngeliat Lombok ini sebenarnya indahnya, dan secara kultur mungkin nggak jauh beda dengan Bali, ya, walaupun Bali Hindu, Lombok kuat di Islam. Tapi lu ada perasaan kayak Lombok ini mungkin kayak Bali ketika belum ramai gitu, ada perasaan kayak gitu. Sehingga keramaian itu kan adalah bentuk eksplorasi juga, wisatanya udah lebih gila dan segala macamnya. Ada banyak wilayah-wilayah yang indah di Indonesia yang belum terlalu kena eksplor, sehingga masih kejaga kelestariannya. Raja Ampat adalah salah satu yang paling legendaris. Kayaknya sih orang-orang Indonesia tuh pada tahu lah betapa indahnya Raja Ampat. Walaupun seperti gue juga belum pernah ke sana karena belum ada rezekinya, tidak murah memang harus diakuin. Nah, maka kagetlah rakyat Indonesia ketika ada informasi bahwa di Raja Ampat sedang ada eksplorasi tambang nikel. Ini yang sebenarnya sudah dikhawatirkan oleh masyarakat dari lama. Indonesia itu bukan anti sama gagasan hilirisasi. Bahkan hilirisasi yang mana adalah proses untuk tidak lagi hanya menjual mentahnya, tapi diproses sampai jadi sebuah produk sehingga nilainya lebih tinggi, punya nilai tambah. Ada sesuatu yang bahkan oleh gue sendiri udah dibahas di tahun 2016 di juru bicara stand up comedy special gue, sebelum kita dengar istilah hilirisasi. Namun, kekhawatiran orang terhadap hilirisasi adalah konsekuensi penambangan dalam rangka hilirisasi tersebut. Nikel adalah bahan yang dibutuhkan untuk hilirisasi menuju baterai listrik untuk EV. Mobil listrik lagi populer sekali, dan kelihatannya trennya akan bergerak ke arah sana. Mungkin dulu minyak bumi adalah tambang emas untuk industri mobil terdahulu. Sekarang dengan industri mobil listrik, nikel adalah tambang emasnya. Kita punya banyak. Jadi ketika di kampanye dan di debat, hilirisasi yang disebut-sebut soal nikel, soal baterai dan segala macamnya, orang tuh bukan nggak setuju. Orang lebih khawatir dengan konsekuensi logisnya, yaitu penambangan. Terjadilah dalam hal penambangan nikel di Raja Ampat. Foto-foto bersirkulasi di sosial media betapa deforestasinya itu mengenaskan lah. Kondisi biota lautnya, kekayaan lautnya juga terganggu akibat proses eksplorasi ini. Ramai sekali. Pemerintah ngecek, Prabowo nyetop, Pak Bahlil pada akhirnya memutuskan 4 perusahaan dicabut izinnya dari eksplorasi tersebut. Banyak yang bilang, 4 yang dicabut karena memang
udah nggak aktif, gitu katanya. Padahal fakta sebenarnya adalah memang, ini kalau gue nggak salah ya, lu bisa kasih tahu di kolom komentar para member. Jadi ada yang mengeksplorasi tambang nikel di dalam wilayah geopark, dan ada yang mengeksplorasi tambang nikel di luar wilayah geopark walaupun masih Raja Ampat. Jadi kan Raja Ampat kan luas ya nggak luas sih, tapi ya itu ada wilayah Raja Ampat. Ada yang merupakan geopark, ada yang bukan merupakan geopark. Kalau bukan merupakan wilayah geopark, sebenarnya boleh. Ya terlepas dari lu protes, nggak boleh itu merusak alam. Kalau kayak gitu mah debatnya lebih kepada pemerintah kenapa penentuan geoparknya seperti itu. Lagian waktu itu geoparknya juga sepakatan sama UNESCO atau gimana gitu. Ada yang wilayah geopark, nah ini sebenarnya nggak boleh ditambang. Ada yang wilayah bukan geopark boleh ditambang. Nah, ada satu PT GAK yang di Pulau GAK itu di luar geopark. Walaupun di sosmed dibilang, itu kan berdekatan. Ya mau dekat mau jauh, kalau aturannya udah diketok bahwa itu di luar geopark, berarti dia sebenarnya legit. Kalau lu nggak suka, protesnya bukan ke PT GAK, protesnya ke pemerintah atau siapapun yang bertanggung jawab dalam penentuan geopark tersebut. Nah, permasalahannya emang ada 4 yang lagi eksplorasi di situ dan belum nambang, sifatnya masih ngeksplor. Makanya ada istilah tidak aktif, belum aktif, sudah tidak aktif, pada bingung kayaknya orang pada nggak gitu jelas. Poinnya adalah justru mereka belum aktif nambang, bukan sudah tidak aktif. Kan orang protesnya, ya yang lu cabut yang udah nggak aktif, bukan sudah tidak aktif. Mereka belum mulai nambang, mereka masih eksplorasi. Betul, mereka melanggar. Karena mereka ngebuka lahan, rusak alam, itu betul. Makanya sama Pak Bahlil dicabut izinnya, 4. Nah, 4 itu dicabut jelas duduk perkaranya. Dia emang sebenarnya nggak boleh di situ. Mau itu masih eksplorasi, belum nambang, emang nggak boleh. Jadi itu dicabut. Nah, masyarakat tidak terlalu happy sih pada prinsipnya dengan keputusan ini. Dan orang ngamuk dengan ngamuk dengan bagaimana Raja Ampat ini jadi korban dari raja-raja maruk gitu, yang demi alam dan segala macamnya. Karena pembicaraannya harusnya lebih daripada sekedar mencabut izin. Pertanyaannya harus lebih kepada kenapa 4 itu bisa ada di situ at the first place. Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, yang kita pertama-tama mesti sadar bahwa dalam konteks penambangan itu sebenarnya ada 2 jenis izin. Izin eksplorasi sama izin operasi produksi. Jadi eksplorasinya dulu dapat izin, kemudian mesti minta izin lagi nih kalau gue nggak salah ya. Mesti dapat izin lagi untuk kemudian produksi nikel gitu kurang lebihnya. Nah, izin eksplorasi itu bisa jadi keluar dan diberikan sebelum wilayah tersebut disepakati jadi geopark. Mungkin bukan istilah yang resminya dari sisi pemerintah, bukan geopark. Tapi poin gue adalah ada beberapa izin diberikan sebelum itu tempat disepakati bahwa ini nggak boleh diapa-apain. Kenapa kayak gitu? Karena ya secara mungkin oversimplifikasi ya, tapi ya karena rezim berubah, aturan berubah, ya berubah, pendidikan aja nggak jelas mulu, ya yang ada hubungannya sama tambang dan wilayah strategis tentu bisa berubah-berubah. Atau memang ada, ini kan sebenarnya kan terkait ini kan ada kementerian aja kan, lintas kementerian ya, atau mungkin jangan kementerian deh, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap satu wilayah bisa dieksplorasi itu kan ada hubungannya sama ESDM, ada hubungannya sama KLHK, ada hubungannya sama gubernur atau kepala daerah. Nah, setiap ini punya surat yang menandakan ABC, nah itu surat tumpang tindih. Jadi mungkin ini terlalu sederhana juga dalam gua memahami ya, tapi intinya adalah ada kebingungan akan, jadi sebenarnya wilayah ini tuh wilayah apa ya, gitu kurang lebihnya. Dan tentu tidak menutup kemungkinan ada tangan-tangan salah yang membuat eksplorasi itu bisa terjadi. Nah, mudah dengan kita berpendapat udah pasti ada yang disuap, pasti apa dan segala macam. Tapi kan penonton silakan pengennya kan adil sejak dalam pikiran. Kita tahu aja dulu pilihan-pilihannya apa sebelum kita menentukan mana yang beneran terjadi.
Bagaimanapun, berhentinya 4 yang ada di dalam wilayah geopark itu sebenarnya harus diacungi jempol. Walaupun acungi jempolnya bukan ke Pak Bahlil, tapi kepada masyarakat publik sipil yang meramaikan. Banyak orang akan bilang, ini kalau nggak no viral no justice, kalau nggak kita viralin, mungkin dieksplorasi terus. Mari kita ngomong itu tidak dengan sentimen negatif, tapi dengan sentimen positif bahwa untung kita masih bisa kayak gitu. Negara-negara lain, publik yang mau ngomong apa juga nggak kejadian apa-apa. Nah, jadi, apresiasi terbesar harus diberikan kepada masyarakat sipil yang menyadari, menemukan, dan meramaikan. Baik itu Greenpeace ataupun lo yang ikut meramaikan di dunia maya. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah apa yang akan terjadi setelah itu? Penyelidikan macam apa yang akan dilakukan? Penegakan hukum seperti apa yang akan terjadi? Karena kita tahu, ya berangkat dari Harvey Muiz dan kawan-kawan, semua yang ada kaitannya sama penambangan ini atau energi dan mineral, itu tentu sudah membuat kita parno dan deg-degan akan adanya praktek korupsi yang terjadi di wilayah tersebut. Nah, kalau lu perhatiin, dan ini adalah bagian kedua dari sila yang pengen gue sorot. Kalau lu perhatiin, sebenarnya kan yang meramaikan ini tuh ada beberapa pihak. Satu, ada orang yang peduli lingkungan. Satu, ada orang yang, dan lu bisa kelihatan faktanya di sosmed, yang peduli sama masyarakat Papua. Dan ada yang menurut gua, emang apapun yang rezim Prabowo lakukan, salah. Dibagi 3 kelompok. Tiga-tiganya benar sebenarnya, bukan tiga-tiganya benar. Tiga-tiganya sah-sah aja, orang boleh kayak gitu. Yang anti Prabowo, pokoknya Prabowo pasti salah. Ini yang paling gue khawatirkan karena gue takut dalam rangka dia benci sama Prabowo, apapun informasi yang tidak mendukung narasinya itu dia buang. Ini yang menurut gue berbahaya. Ini yang menurut gue nggak boleh. Fakta-fakta yang sebenarnya adalah fakta yang benar, dia anggap itu fakta bohong atau fakta salah. Karena tidak mendukung narasinya dia. Ini sesuatu yang kita harus hati-hatiin. Karena kita yang tidak jadi bagian dari 3 kelompok itu kan melihat semua opini orang itu. Kita ngeliat di sosial media, kita nonton. Lalu, tergantung seperti apa algoritma kita dan seperti apa gelembung bias kita, bisa jadi yang lebih terpapar ke kita itu adalah opini-opini yang si orang yang penting Prabowo salah. Gue takutnya kita jadi ikut percaya sama omongan dia, bahwa hal-hal dan fakta-fakta yang benar tuh dia tuduh jadi salah. Nah, ini yang gue nggak pengen terjadi. Intinya kan kita semua kritis sama pemerintah, sewajarnya. Gue juga kritis sama pemerintah, sewajarnya, karena kita bayar pajak, kita ikut milih, kita peduli. Itu aja cukup untuk jadi syarat kita kritis, kita peduli sama Indonesia. Cuman tidak berarti apapun yang pemerintah lakukan itu salah. Tidak berarti semua yang Prabowo lakukan itu salah. Belum tentu itu. Justru kita nggak boleh jadi masyarakat seperti itu. Kritis itu punya syarat dasar, adil. Yang berarti, lu nggak bisa kritis ke arah A, terus B jadi nggak kritis karena lu suka. Lu harus kritis ke arah B juga. Nah, dalam rangka mencoba untuk adil, pastiin kita punya informasi yang lengkap. Karena ada banyak orang-orang yang ngaku-ngaku peduli Papua, tapi sebenarnya mah enggak gitu. Dia hanya menggunakan peduli Papua sebagai tabir yang menutup bahwa sebenarnya mah gue mau benci aja sama Prabowo atau bahkan benci sama Jokowi gitu misalnya ya, karena mereka satu koalisi. Dan ini yang tidak boleh dilakukan gitu. Karena yang bikin gue agak lama untuk beropini soal ini adalah karena gue tuh lama berpikir apakah gue punya hak untuk berpendapat soal ini kalau kaitannya dengan masyarakat Papua. Kalau kaitannya sama lingkungan, mungkin kita punya hak. Tapi itu pun, opini kita terhadap ini tuh harus dengan kesadaran, emang apa yang boleh dieksplorasi, apa yang nggak boleh dieksplorasi. Kayak pernyataannya Ibu Siti Nurbaya, Menteri KLHK, waktu itu, yang kontroversi. Dia kan pernah bilang, pokoknya ada hubungannya sama kemajuan ekonomi nggak boleh terhambat atas nama deforestasi. Iya, deforestasi. Dan
Gua ngerti yang dimaksud seperti apa, tapi sebenarnya aneh aja untuk seorang menteri KLHK yang menyebutkan itu. Jadi poinnya Bu Menteri kan gini. Ini bukan poinnya Bu Menteri, tapi ini gagasan di balik pernyataan itu. Kalau kita bilang jangan buka lahan kan itu merusak lingkungan, kita mesti berpikir juga, lu berdiri dulu juga hutan. Gua nggak setuju itu dibuka, gua nggak setuju lahan itu kemudian dijadikan perumahan dan kota. Tempat kita tinggal dulu juga hutan sebenarnya kan. Iya dong. Orang bisa bilang, lu bisa mengalami kemajuan, lu boleh mengizinkan hutan dibuka untuk tempat lu. Kok gue nggak boleh? Kan gitu ya. Sehingga Bu Siti Nurbaya itu pengen bilang bahwa Indonesia tuh juga punya kepentingan. Indonesia juga pengen maju. Indonesia juga pengen jadi negara industri. Dan konsekuensinya adalah industri buka lahan. Jangan sampai kita pengen jadi pemain yang dominan di sejumlah industri, tapi terus setiap kali kita mau maju untuk membuka lahan untuk jadi pabrik untuk menyerap tenaga kerja, orang dari luar bilang nggak boleh tuh buka hutan. Jangan gitu juga, jangan zero deforestasi juga, karena ada anggapan-anggapan yang mengatakan bahwa luar tuh pengen membuat kita tetap jadi pasar, luar tuh pengen tetap kita jadi konsumen, luar tuh nggak pengen kita produksi. Setiap kali kita mau produksi, dan untuk itu kita mesti buka lahan, kita bilang, wah lu rusak lingkungan, paru-paru dunia ada di Indonesia malah lu buka. Nah ini adalah isu yang akan selalu jadi pembahasan, dan itu yang dimaksud sama Bu Siti Nurbaya. Walaupun gue sampai dengan sekarang merasa, kenapa dia yang ngomong ya? Kalau dia kan perspektifnya kan terhadap lingkungan hidup, hutan, kelestariannya dan segala macamnya gitu. Tapi ya udahlah, beliau punya alasan sendiri. Nah, dalam hal ini, kalau kepedulian kita atas nama lingkungan, mungkin kita ramai untuk berpendapat, oke. Tapi gue tuh agak canggung lihat orang-orang yang bersuara dalam rangka ngebela masyarakat Papua. Kasihan masyarakat Papua, kita harus peduli sama masyarakat Papua. Gue tuh agak canggung, karena kadang gue berpikir, apakah gue punya hak untuk ngomong atas nama masyarakat Papua? Kalau untuk urusan masalah kehidupan masyarakat Papua, yang punya hak untuk ngomong, ya masyarakat Papua. Nah, saat ini memang lagi rame. Ada yang pro, masyarakat Papuanya. Ada yang pro, ada yang enggak. Ada video yang, mana? Kami setuju di Pulau Gak, kalau gua nggak salah. Kami setuju, katanya merusak lingkungan, kulit rusak. Mana? Ini nggak rusak, gitu kata si ibu-ibunya, kata mamah-mamanya. Perdebatan itu, idealnya jadi haknya mereka, gitu kan lebihnya. Apalagi, banyak di antara orang-orang yang mengaku peduli Papua tuh, kalau emang lu cinta Raja Ampat, kalau emang lu peduli Papua, kenapa sih lu masih ketawa ngeliat Koteka gitu misalnya? Orang kalau ngeliat Koteka ketawa, itu kan karena di kepalanya tuh Koteka tuh keterbelakangan. Padahal Koteka mah emang baju tradisional. Nggak beda baju tradisional Papua dengan baju tradisional yang ada di Aceh, atau di Jambi, atau di Medan, atau di Jawa Tengah gitu. Sama aja tuh baju daerah masing-masing. Tapi setiap kali ada orang pakai kotekan ketawa, orang ini nggak berhak sebenarnya untuk bilang, nggak boleh eksplorasi jabat peduli sama masyarakat Papua gitu. Orang-orang yang bilang, syukurin lu, nanti lu berdinas di Papua lu, seakan-akan Papua tuh keterbelakangan gitu, seakan-akan kerja di Papua adalah sebuah hukuman. Orang-orang ini sebenarnya nggak hak untuk bilang, wah nggak boleh, Raja Ampat nggak boleh peduli sama masyarakat Papua, itu nggak hak sebenarnya, nggak berhak untuk ngomong kayak gitu. Atau lu ngaku aja, emang gue benci aja sama Prabowo, pokoknya gue pengen nyerang Prabowo. Kalau mau kayak gitu. Nah, yang coba untuk gue sampaikan adalah bahwa akan ada selalu isu yang ramai di dunia maya. Kitanya mesti bijak dan pelan-pelan, nggak perlu buru-buru untuk berpendapat. Lihat dulu faktanya. Nggak apa-apa juga kok untuk nggak jadi yang pertama berpendapat terkait isu-isu hangat gitu. Tapi penting sebagai rakyat Indonesia untuk beneran memantau. Dalam hal ini memang benar. Ada 4 yang belum sempat produksi, lagi eksplorasi. Belum aktif produksi, lagi eksplorasi, yang ngeksplor di wilayah-wilayah yang tidak seharusnya. Di wilayah geopark. Betul. Bersyukurlah kita berhasil menahan itu. Ada yang lain, emang boleh dapat izinnya dan berencana untuk melakukan pembugaran kembali, reklamasi dan segala macamnya. Bahwa kita nggak setuju, PT GAC bukan bagian dari geopark, itu protes dilakukan kepada siapapun yang memberi izin. Sisanya, ya kita pantau aja ke depannya.
menjadi bagian dari negara demokrasi mengharuskan kita untuk lebih bijak sebagai pelaku demokrasinya. Dan moga-moga semakin majunya Indonesia ke depan, semakin bijak juga kita dalam menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Itu aja dari gue. Makasih banyak. Kita ketemu di sila berikutnya. Seperti biasa, para member, kayaknya sih nggak perlu ya, tapi terserah lo. Kalau lo rasa ini perlu dirilis untuk umum, silakan kasih tahu di kolom komentar. Nanti gue akan rilis untuk masyarakat umum. Thank you. Bye-bye.